Albert Einstein adalah seorang agnostik panteistik, yaitu orang yang memiliki kebingungan tingkat tinggi tentang apakah Tuhan itu ada ataukah tidak. Ia juga menolak jika Tuhan itu ada, maka pastilah ia bukan berpribadi. Albert Einstein telah dikuasai oleh ilmu pengetahuan yang segala sesuatu harus bisa dibuktikan dan terpikirkan oleh akal. Masalahnya, apakah Allah Sang Pencipta bisa dijangkau dengan akal manusia yang terbatas? Pernyataan Albert Einstein berikut ini justru menyatakan ketidakmampuan akalnya untuk mendefinisikan Tuhan, sekaligus menyatakan hati nuraninya yang mengakui Tuhan itu berpribadi. Perkataannya yang terkenal ketika masih mahasiswa, dia berkata, kegelapan itu tidak ada. Itu terjadi karena ketiadaan cahaya terang. Dingin itu tidak ada. Itu terjadi karena ketidakadaan panas. Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan dan dosa. Itu terjadi karena ketiadaan Tuhan di hati manusia dan ketiadaan ketaatan manusia kepada Tuhan. Nah, pernyataan ini adalah perkataan dari seorang ilmuwan jenius yang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dan saya yakin ketika Einstein mengatakan itu, dia pun tidak memiliki solusinya. Poin saya di sini adalah ilmu pengetahuan dan akal jenius sekaliber Einstein tidak memberi solusi terhadap pernyataannya sendiri. Maka apakah solusi dari ketiadaan Tuhan dalam hati manusia? Dan apakah solusi dari ketiadaan ketaatan manusia ini kepada Tuhan? Kristus. Jawabannya adalah Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia dan telah menjadi roh, itulah solusinya. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka percaya ke dalam Kristus Sang Taat ini akan mengerjakan kehendak Allah dari dalam kita, yaitu dari dalam roh kita. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Adakah yang lebih baik dari hal ini? Tidak ada. Kalau demikian, terimalah dia, maka engkau akan selamat. Terimalah Yesus, maka engkau akan terhindar dari kebinasaan kekal tiada akhir yang sangat mengerikan. Terimalah Yesus, maka damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus akan menyertai Anda. Amin.